seorang imam yang bernama Imam Bukhari. Pernah ngedengar? Yang nggak pernah ngedengar, nggak pernah ngaji hadis sama sekali. Karena nggak mungkin yang pernah ngaji hadis nggak kenal dengan Imam Bukhari. Karena kitabnya Imam Bukhari adalah kitab paling valid setelah Al-Quran, paling sahih setelah Al-Quran. Disepakati itu Imam Bukhari kitabnya paling hebat setelah Al-Quran. Imam Bukhari itu waktu lahir bayi kena penyakit sampai matanya tidak bisa melihat. Ini Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari punya ibu yang solehah luar biasa. Setiap malam tidak pernah tinggal tahajud. Dan selalu husnudzon, optimis kepada Allah. Dalam doanya, ya Allah sembuhkan anak hamba, ya Allah sembuhkan anak hamba, nggak pernah putus asa. Sampai di suatu malam bermimpi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim. Dalam mimpinya Nabiullah Ibrahim memberi kabar gembira yang intinya anakmu akan Allah berikan kesembuhan dan akan menjadi orang besar di kemudian hari. Jadilah siapa? Imam Bukhari. Kan tadi ibu pengen punya anak soleh solehah. Coba contoh tuh Imam Bukhari, gimana ibunya? Contoh ibunya tidak pernah tinggal tahajud. Kalau ibu gimana? Saya tinggal tahajud Ustadz, kecuali kalau lagi ingat dan bangun terpaksa. Masya Allah, luar biasa. Ustadz kan saya nggak bisa terus-terusan, kadang-kadang head. Ya sudah, kalau lagi head. Ini lagi nggak head. Bangun malamnya gimana? Ini jangan anak terus-terus dimarahin, anak dimarahin. Kamu ini. Anak nakal dan seterusnya. Ibunya tidak pernah mendoakan. Bisanya marah, protes, mukul anak, nyalahkan anak. Mendoakan tidak pernah. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjawab doa ibunda Imam Bukhari, sang imam. Walaupun itu sulit untuk diwujudkan kalau menurut adat kebiasaan. Sudah buta, emang gampang menyembuhkan orang buta tanpa operasi? Dioperasi sekarang tidak berhasil, tapi karena ketulusan doa sang ibu, hebatlah Imam Bukhari Allah sembuhkan. Makanya tadi ngomong pengen punya anak soleh soleha, ayo mulai bangun malam doakan. Jadi nomor satu langkahnya doakan sang anak. Nomor dua tadi yang diceritakan, langkahnya adalah didik sang anak. Jangan biarkan sang anak tanpa pendidikan yang benar. Jangan pernah ibu-ibu semuanya berbangga ketika bisa memberikan anak apa yang dia inginkan, kemudian menganggap saya menjadi ibu yang baik. Tidak, itu bukan ibu yang baik. Bukanlah orang tua yang baik yang memberikan apapun yang diingin oleh sang anak, bukan. Tapi berikanlah kepada sang anak apa yang dia butuhkan. Nomor satu yang paling dia butuhkan adalah pendidikan yang benar. Itu dulu. Setelah doa terus istiqomah, pendidikan yang benar. Persis seperti yang dilakukan oleh ibundanya Imam Syafi'i, ibundanya Imam Ahmad, ibundanya Imam Malik, ibundanya Imam Rabi'atul Ra'i, ibundanya Imam Sufyan Tsauri. Yang mereka lakukan tidak hanya berdoa, tapi juga mendidik. Ustadz, saya mendidik nggak bisa Ustadz, saya terbatas Ustadz, Fatihah saja pas-pasan, baca Quran juga Masya Allah susahnya, saya nggak bisa mendidik Ustadz. Baik, kalau begitu serahkan kepada ahli yang ahli mendidik, serahkan pada pendidik. Persis seperti yang dilakukan oleh siapa? Ibundanya Imam Syafi'i, ibundanya Imam Ahmad. Tidak mendidik sendirian, tidak. Sang ibu itu adalah pendidik pertama, itu benar. Maka dikatakan oleh para ulama, al-ummu madrasatun. Seorang ibu itu adalah madrasah, tempat pendidikan. Bukan hanya madrasah, madrasatun ula, yang pertama.